Halo, selamat pagi. Apa suara saya terdengar? Boleh beberapa peserta on mic dulu untuk menjawab. Misalkan pelaporan SPT PPN itu bukan di DJP Online, ada namanya web faktur. Nah, melalui Cortex ini semuanya akan dilakukan di Cortex ini. Ini lakukan 2005 mulai menggunakan sistem untuk 2025 tadi. Dan teman-teman di sini yang mau laporan, bukan pelaporan tahun 2024, 2023 itu masih pakai sistem yang lama. Atau mau pembetulan 2024 sampai ke bawah, itu masih pakai aplikasi yang lama, bukan Cortex. Jadi Cortex ini sekali lagi untuk tahun pajak 2025 ke atas. Oke. Oke, jadi untuk Cortex ini atau di perubahan terkait apa namanya pelaporan SPT ada beberapa yang berubah yang khusus untuk karyawan misalkan dulu kita mengenal ada POM 1770S, ada 1717SS. Nah, kalau sekarang tidak ada satu adik. Selain itu misalkan untuk bukti potong nih teman-teman misalkan Bapak Ibu ada yang sebagai karyawan swasta atau karyawan sorry atau PNS, ASN yang bukti potongnya dulu namanya 1721A1 untuk karyawan swasta, 1721A2 untuk misalkan ASN, sekarang berubah menjadi BPA1 atau BPA2 seperti itu. Nah, bukti potong ini ya mungkin teman atau Bapak Ibu semua ini sudah tahu mungkin ya diperoleh dari ya apa satu namanya ini kita harus memastikan bahwa NIK dan NPWP kita dan integrasi. Jadi mulai sudah ada lagi uang pribadi nomor satu yang sebelumnya yang berupa NIK. Jadi sekarang sudah pakai NIK. Nah, NPP dan NIK ini harus padan. Kalau misalkan ada Bapak Ibu yang apa namanya belum padan, nah sebaiknya dipadankan terlebih dahulu. Bisa melalui sarana online, yaitu melalui pengecekannya melalui cortexdcp.pajak.go.id. Nanti pilih aktivasi akun wajib pajak, dan input NIK. Nah, jika nama kita udah muncul, maka itu sudah saya datang dan saya Bapak Ibu khususnya kerja atau bekerja di atau di perusahaan selama Januari sampai Desember kemarin 2025 itu pasti sudah ada informasi dari HRD atau bagian personalia untuk memadankan NIK ini atau ke NPWP seperti itu. Oke, dan berikutnya aktivasi akun dan buat kode otorisasi. Nah,
Yang kedua, tahapan selanjutnya sebelum kita memulai punya akun Cortex terlebih dahulu, selanjutnya nanti membuat kode otorisasi. Nah, kode otorisasi ini apa? Kode otorisasi ini adalah berupa tanda tangan elektronik SPT. Jadi kita sudah tidak perlu lagi memprint dan tanda tangan basah, tidak perlu. Sekarang sudah tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini melalui tadi kode otorisasi. Nanti kita coba praktek ya, di mana posisi apa namanya kode otorisasi itu. Kode otorisasi ini juga diperlukan ketika kita sudah selesai membuat konsep SPT dan akan melaporkan, maka harus menginput kode kita itu tidak bisa dilapor SPT-nya. Oke, jadi sekali lagi, tahapan yang kedua, kita harus mempunyai akun dan membuat kode otorisasi. Seperti itu. Berikutnya, kita juga harus memperhatikan status wajib pajak suami istri. Nah, status wajib pajak suami istri ini di perpajakan kita mengenal ada empat ya, empat istilah, yaitu KK, kepala keluarga, HB, hidup berpisah, PH, pisah. Kita apa suami kerja dan atau untuk SPK harus NP artinya harus aktif. Nanti yang hanya suaminya. Suami istri yang lapor hanya satu, yaitu nah, pasti itu lapor masing-masing dan pisah harta seperti apa? Nah, pisah harta di sini jika pasangan suami istri dari awal sudah ada perjanjian pisah harta. Mereka secara dokumen sudah ada perjanjian pisah hartanya, yang mana hartanya itu masing-masing. Dan otomatis kalau pisah harta seperti ini, maka pelaporan pajaknya juga masing-masing. Dan nanti perhitungan pajak terutamnya, SPT tahunannya, ini bisa dipastikan tidak bisa nihil kalau pisah harta. Itu pasti ada kurang bayar. Karena nanti ada perhitungan proporsional digabungkan dulu penghasilan suami istri tersebut, nah nanti dibagi berdasarkan proporsi jumlah masing-masing dari penghasilan suami atau istri tersebut. Nah, kalau memilih terpisah bagaimana? Nah, memilih terpisah itu sebetulnya nggak ada perjanjian pisah harta di antara keduanya, suami istri ini. Tapi si istri misalkan punya keinginan, saya mau pisah aja lapornya, ya silakan, silakan terpisah. Tapi tadi ada konsekuensi eh, apa nama SP tahunannya kemungkinan itu kurang bayar seperti itu. Kecuali apa namanya, sorry kurang bayar di sini itu kalau misalkan istrinya itu hanya satu pemberi kerja. Kalau misalkan dia beberapa pemberi kerja itu pasti memang tetap kurang bayar gitu. Tapi kalau misalkan istri hanya mempunyai satu penghasilan dari satu pemberi kerja, itu makanya baiknya itu digabungkan saja pelaporannya di suami supaya nihil status SPT tahunannya. Nah, kalau misalkan kita sudah apa namanya memilih sebagai satu kesatuan kepala keluarga tadi pelaporannya digabung. Nah, status kakak ini istri ini harus mengajukan penonaktifan NPWP dan mendaftarkan NIK-nya di akun suami. Nah, informasi dari DJP per tanggal 25 Januari kemarin bulan lalu itu jika memang kartu keluarganya sudah terintegrasi di Cortex, sudah nyambung dengan data di Dukcapil, itu otomatis NPWP istri itu dinonaktifkan, ya, dinonaktifkan. Dinonaktifkan ini bukan berarti dihapus, tapi hanya penonaktifan untuk pelaporan SPT tahunan. Jadi pelaporannya itu sudah menjadi digabungkan di suami seperti itu. Pelaporannya hanya suami. Nah, teman-teman nanti bisa cek di korteksnya masing-masing. Bisa dilihat nanti di menu profil. Di situ apakah status istri karyawati atau istri tersebut apa nih? Misalkan aktifkah atau non-aktif? Kalau non-aktif dan memang dia tidak ada perjanjian pisah harta, oke biarkan saja karena pelaporannya nanti di suami. Tapi kalau misalkan
tidak ada perjanjian pisah harta, dia mau lapor gabung, tapi di situ masih keterangannya aktif, maka baiknya dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, nanti apa namanya, bagaimana cara penonaktifannya? Nanti saya akan share tata caranya ya. Oke, oke. Yang berikutnya, persiapan selanjutnya adalah kita harus menyiapkan seluruh penghasilan. Nah, seluruh penghasilan ini kalau karyawan atau ASN itu harus menyiapkan bukti potong A1 atau A2 kalau ASN ya. Nah, mulai apa namanya tahun 2025 ini dengan berlakunya Kortex, sebetulnya HRD perusahaan atau bagian personalia atau dinas tempat mohon maaf ASN bekerja itu sebetulnya tidak perlu lagi memberikan bukti potong tersebut karena karyawan tersebut atau ASN tersebut itu bisa mendownload sendiri di Cortex-nya masing-masing. Jadi setelah aktivasi Cortex, nanti ada menu di situ portal saya, dokumen saya. Nah, nanti di situ bisa di refresh dan akan muncul bukti potong A1 atau A2 yang atas nama kita gitu. Kalau nggak muncul, berarti bisa dipastikan pertama mungkin si perusahaannya belum menerbitkan, yang kedua bisa jadi korteksnya sedang error. Nah, konsepnya, balik lagi konsepnya, ini bisa di-download sendiri seperti itu. Nah, kalau statusnya misalkan bukan karyawan sebagai pengusaha, ya berarti dia harus menyiapkan seluruh data penghasilannya dan kalau misalkan pekerja bebas juga sama, dia juga harus menyiapkan seluruh penghasilannya dan bukti pemotongan dari lawan transaksi, misalkan sebagai akuntan, sebagai apa namanya notaris. Nah, dia juga harus menyiapkan seluruh penghasilan dan bukti pemotongan seperti itu. Oke, ini untuk penghasilan. Nah, berikutnya yang krusial juga selain penghasilan utama tadi, misalkan sebagai karyawan atau sebagai ASN itu kan penghasilannya hanya satu dari perusahaan seperti itu atau dari dinas. Nah, bisa jadi ada karyawan yang punya bisnis di luar apa namanya status dia sebagai karyawan, maka idealnya secara peraturan itu pun harus dilaporkan. Nah, apa saja nih penghasilan dalam negeri lainnya nih yang memang itu eh, secara aturan harus dilaporkan. Pertama bunga. Nah, bunga di sini misalkan bunga apa namanya pinjaman ya kita meminjamkan apa namanya uang ataupun royalti itu bunga tadi pinjaman uang ada bunganya. Nah, itu sebagai penghasilan. Ada juga royalti. Jadi kita punya misalkan ada suatu apa namanya eh, apa sih bentuk hasil karya kita lalu dipakai sama orang lain ada royaltinya. Nah, itu royalti pun itu harus dilaporkan. Ada berikutnya misalkan sewa. Nah, sewa di sini contohnya kita punya mobil dan mobil itu kita sewa-sewakan. Nah, itu pun merupakan suatu penghasilan dan harus dilaporkan. Ada juga penghargaan atau hadiah atau keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Misalkan kita ada menjual set kita yang mana itu ada keuntungannya nih, ada gainnya nih. Nah, gainnya itu keuntungannya harus dilaporkan seperti itu. Penghasilan ini berpengaruh ke kurang atau lebih bayar SPT kita. Jadi kalau kita ada penghasilan ini selain dari tadi penghasilan sebagai karyawan, maka bisa dipastikan itu kurang bayar SPT tahunannya. Tapi kalau hanya dari penghasilan sebagai karyawan aja itu nihil, seperti itu. Lalu ada juga penghasilan final. Nah, penghasilan final di sini apa aja yang harus dilaporkan? Contohnya bunga deposito, tabungan, diskonto SBI atau surat berharga negara. Terus yang kedua penjualan saham di bursa efek. Ada hadiah undian, pesangon, tunjangan hari tua, tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Lalu ada pengalian hak atas tanah bangunan. Kalau kita mempunyai rumah, tanah, bangunan dan dijual, maka itu harus dilaporkan. Berikutnya juga ada sewa tanah atas bangunan. Misalkan kita ada aset rumah dan bangunan lalu kita sewakan, itu juga harus dilaporkan. Nah, yang disebutkan di sini penghasilan dari derivatif, dividen, penghasilan istri dari satu pemberi kerja atau penghasilan lain yang sudah dikenakan PPOMKM, ini termasuk penghasilan final. Jadi tidak berpengaruh di SP tahunan Bapak Ibu menjadi kurang bayar, tidak berpengaruh ke kurang bayar SPT-nya karena di penghasilan ini adalah penghasilan final yang mana pajaknya sudah selesai ketika transaksi tersebut.
Misalkan kita ada apa tadi menjual rumah. Nah, ketika menjual rumah itu kan ada pajak penjualan atas tanah bangunan itu sebesar 2,5%. Nah, itu sudah selesai di situ dan biasanya notaris tidak akan menyelesaikan aktenya kalau kita tidak ada pembayaran. Jadi atas pembayaran pajak final ini sudah selesai dan hanya dilaporkan saja di SPT tahunan. Tidak perlu dihitung ulang dan menjadi kurang bayar, tidak perlu. Oke. Lalu berikutnya penghasilan eh, apa aja yang perlu dilaporkan? Ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini contohnya bantuan, sumbangan, hibah, warisan, bagian laba anggota perseroan komanditer yang tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan firma atau kongsi. Ini contoh nomor tiga ini kita punya CP, firma atau persekumpulan persekutuan seperti itu. Nah, atas gaji kita itu bukan objek pajak. Oke, jadi atas gaji dari firma, sebagai pemilik firma, sebagai pemilik kongsi atau persekutuan, itu bukan objek pajak. Jadi ini bukan PT ya, bukan perusahaan yang perseroan terbatas gitu, tapi ini CP firma. Nah, itu atas gaji pemiliknya itu bukan objek pajak. Oke, lalu ada beasiswa, ada penghasilan dari luar negeri yang diperoleh WNA dengan kalian tertentu, lalu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak PPh. Nah, ini termasuk bukan objek pajak. Nah, yang nomor dua mungkin bisa juga ini banyak terjadi ya, warisan. Nah, warisan selama itu sudah dibagikan itu bukan objek pajak. Tapi supaya apa ya menghindari pertanyaan dari fiskus dari pajak, ketika kita menerima warisan itu sebaiknya dilegalkan atau dibuat akte warisnya seperti itu. Jadi itu kuat ketika kita ada melaporkan harta rumah misalkan pada itu warisan, jadi si orang pajak bisa melihat, oh ini memang dari warisan, jadi tidak perlu mengecek mereka ke penghasilan kita, karena ini warisan dan ada aktenya, dan baiknya juga kita harus minta SKB, surat keterangan bebas ke KPP, supaya aman, seperti itu. Nah ini penghasilan-penghasilan yang perlu dilaporkan. Selanjutnya, kita ke bagian harta dan hutang. Jadi, untuk laporan SPT ini, SPT di Kortek, kita juga harus menyiapkan daftar harta dan hutang kita. Nah, di Kortex ini agak detail, apa namanya, pemberian keterangannya atau pelaporannya. Nah, contoh harta atau jenis harta apa aja yang perlu dilaporkan? Pertama, kas dan setara kas. Kas dan setara kas di sini ada uang tunai, ada tabungan, ada giro, deposito, uang elektronik, cek, dan wesel atau commercial paper. Nah, di menu Cortex, pelaporan Cortex itu harus melaporkan nomor akunnya atau nomor rekening kita, atas nama siapa, nama banknya, lokasi hartanya, tahun perolehan, dan saldonya. Nah, ini saldo di sini adalah saldo per 31 Desember ya. Misalkan kita laporan 2025 berarti 31 Desember 2025. Jadi di Cortex ini berbeda dengan SPT atau jenis pelaporan yang lama yang di DJP online yang mana di situ tidak tidak harus melaporkan namanya siapa, rekening siapa, nama banknya tidak perlu. Tapi kalau sekarang harus diisi gitu. Berikutnya piutang, harta berupa piutang. Nah, piutang ini idealnya ya sesuai peraturannya ini harus dilaporkan juga, yaitu piutang usaha, piutang afiliasi atau piutang lainnya. Nah, contoh di deskripsinya kita harus mencantumkan juga lokasi penerima pinjaman. Yang menerima pinjaman harus memberikan ke kita NIK-nya atau NPP-nya, lalu nilai piutangnya berapa, tahun dimulai dia minjem ke kita berapa, dan saldo piutang berapa. Nah, di sini di Cortex ada menu-menu ini. Jadi ketika kita melaporkan piutang, misalkan ada piutang orang lain ke kita, maka harus mendetailkan tadi ada apa mencantumkan NIK dia, nilai piutangnya, tahun dimulainya dan saldo piutangnya. Oke. Nah, berikutnya harta apalagi yang perlu dilaporkan yang ada di menu Cortex adalah investasi atau sekuritas. Di sini bisa berupa saham bursa atau non bursa, bisa obligasi, bisa reksadana, bisa penyertaan modal atau asuransi unit link. Nah, di sini pun ketika kita melaporkan
salah satu contoh misalkan obligasi. Nah, kita juga harus mencantumkan lokasi hartanya di mana, misalkan di Indonesia atau di luar negeri, nama banknya, misalkan kita obligasi itu di bank apa, kita harus mencantumkan juga tuh NPP nama banknya. Lalu nomor akunnya, ada akunnya misalnya harus dilaporkan juga. Harga perolehan, tahun perolehan sama nilai saat ini. Nah, harga perolehan sama nilai saat ini itu berbeda. Jadi misalkan kita mulai membeli atau investasi obligasi misalkan di Januari 2025. Nah, 31 Desember mungkin itu ada perubahan. Nah, nilai saat ini berapa gitu. Jadi nilai saat ini adalah nilai pada saat 31 Desember 2025 seperti itu. Berikutnya harta bergerak. Nah, mungkin ini yang umum banyak dimiliki oleh wajib pajak. Harta bergerak ini bisa mobil penumpang, bis, sepeda motor atau mesin. Nah, ketika kita melaporkan kita punya mobil, kita harus mencantumkan di sisi deskripsinya, tipenya apa, merek mobilnya apa, lalu nomor polisi, nomor registrasinya berapa, nomor polisi lah ya, nomor plat nomor gitu, itu harus dicantumkan. Lalu kepemilikannya atas nama siapa nih? Atas nama sendiri kah atau di atas namakan orang lain? Nah, ketika misalkan kita mau melaporkan nih, apa namanya, kita punya mobil karena menghindari pajak progresif, dipakailah nama adik kita atau saudara kita atau orang lain lah misalkan. Nah, kalau kita mau melaporkan di SPT kita mobil tersebut, maka kita harus mencantumkan NIK si orang itu, orang misalkan adik kita yang di atas namakan harus dicantumkan di situ, gitu. Lalu tahun perolehannya, harga perolehan sama nilai saat ini. Nah, ini mungkin lebih detail ya kalau mobil ini misalkan kita beli 2020 harganya misalkan 300 juta. Nah, bisa jadi 31 Desember 2025 nilainya berbeda nih. Nah, nilai saat ini tuh nilai wajarnya berapa per sekarang? Per 31 Desember. Nilai wajar ini mungkin bisa kita peroleh dari bisa cek di internet, bisa di OLX misalkan harga pasaran berapa sih mobil merek Avanza tahun 2020 misalkan. Nah, itu berapa harus dicantumkan. Atau nilai saat ini juga bisa ditetapkan oleh KJPP atau penilai ya, appraisal seperti itu. Atau bisa ditetapkan juga oleh pemerintah atau DJP. Nah, ini untuk harta bergerak. Berikutnya, jenis harta apa lagi yang perlu dilaporkan atau yang wajib dilaporkan di Cortex, yaitu harta tidak bergerak. Harta tidak bergerak ini bisa berupa tanah kosong, tanah atau bangunan tempat tinggal, apartemen, tanah atau lahan usaha, tanah atau bangunan yang disewakan. Nah, ketika kita melaporkan ini harus mencantumkan tadi lokasi harta, ukuran propertinya berapa. Jadi ukuran tanah bangunan itu harus dicantumkan sekarang. Di Korsek ada menunya. Kalau dulu tidak ada di DJP online. Lalu sumber kepemilikan, misalkan apakah hasil sendiri, apakah warisan, hibah dan hadiah. Nah, ini yang tadi jelas ya. Jadi kalau misalkan kita punya rumah, dapat rumah 2025, bukan pembelian hasil sendiri, maka misalkan dari warisan, maka di situ harus jelas dicantumkan warisan supaya DJP tidak menelusuri ke penghasilan kita. Takutnya kalau misalkan kita di situ tidak cantumkan ya atau dicantumkannya hasil sendiri, maka DJP akan mematchingkan nih dengan penghasilan kita nih. Ini tahun 2025 nih orang ini punya ada rumah nih dilaporkan, tapi dilihat penghasilannya kok sedikit nih kecil nih nggak mungkin nih gitu kan. Nah, dia pasti meminta klarifikasi. Bisa jadi pertanyaannya untuk pembelian rumah ini apakah dari harta yang sudah dilaporkan atau belum gitu. Jadi kita dianggapnya belum melaporkan penghasilan. Nah, itu yang menjadi kenapa alasan kenapa kita harus mencantumkan di situ hasil sendiri atau warisan, hibah atau hadiah seperti itu. Selain itu kita harus mencantumkan juga nomor sertifikatnya berapa, tahun perolehannya, harga perolehan sama nilai saat ini yang tadi yang seperti dicontohkan apa dijelaskan di harta bergerak, harta tidak bergerak juga harus mencantumkan nilai saat ini. Nah, nilai saat ini mungkin kita punya rumah misalkan di Jakarta, Jakarta Selatan, kita lihat pasaran di sana berapa sih gitu dengan ukuran segini. Nah, itu harus dicantumkan. Nah, berikutnya, harta lainnya nih yang perlu dilaporkan adalah berupa paten, royalti, merek dagang, emas perhiasan atau emas batangan, permata, barang seni, barang antik, peralatan elektronik berupa ponsel, perabot rumah tangga, jet ski, dan lain-lain yang mewah lah seperti itu. Nah, ini kalau kita punya ini dan
kira-kira memang terdeteksi di pihak ketiga, maka idealnya harus dilaporkan. Dan dilaporkan, kita harus mencantumkan tahun perolehannya, bukti kepemilikan atau nomor akunnya, informasi tambahan, harga perolehan, sama nilai saat ini. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis harta yang harus dilaporkan di Cortex atau ada menunya. Mulai dari kas setara kas, piutang, investasi, harta bergerak, harta tidak bergerak, dan harta lainnya. Ini idealnya sesuai peraturannya harus dilaporkan, tapi ya balik lagi ke masing-masing wajib pajak, apakah mau melakukan atau tidak, yang pasti harus diperhitungkan konsekuensinya. Nah, konsekuensinya, misalkan nih, kalau kita punya apa mobil, itu kan pasti terdeteksi di Samsat. Nah, itu idealnya harus dilaporkan karena DJP sekarang sudah bisa melihat data ke pihak ketiga. Bisa melihat ke Samsat, bisa melihat ke BPN yang terkait sertifikat-sertifikat ya. Jadi kalau kita punya rumah tidak dilaporkan, nah itu bisa jadi si DJP sebenarnya udah punya data tuh karena dia udah punya apa link ke pihak ketiga seperti tadi tuh yang pihak ketiga di sini misalkan lembaga Badan Pertanahan Nasional atau Samsat gitu seperti itu. Jadi idealnya keenam harta ini jenis harta ini harus dilaporkan. Oke. Berikutnya yang terakhir yaitu kita harus melaporkan juga hutang. Oke, jadi kita harus melaporkan hutang. Nah, hutang di sini contohnya hutang bank atau lembaga keuangan bisa berupa KPR atau leasing kendaraan bermotor. Jadi kalau kita punya rumah tapi belinya KPR, maka harus mencantumkan rumah itu, nilai rumah itu sebagai harta di bagian tadi, lalu kita juga harus mencantumkan hutangnya supaya matching. Nah, kalau kita hanya mencantumkan nilai hartanya saja, nah, itu bisa jadi nggak matching dengan penghasilan kita, maka DJP akan mempermasalahkan tuh. Nah, tapi kalau kita mencantum atau melaporkan hutangnya juga, maka akan jelas nih kita bisa menjelaskan bahwa saya beli tanah atau beli rumah ini lewat hutang, lewat KPR. Nah, kita harus mencantumkan lah di bawah itu berapa sisa hutang kita. Jadi DJP juga, oh ya udah berarti matching nih misalnya penghasilannya karena belinya nggak cash, hutang. Ada juga kartu kredit, utang afiliasi atau utang lainnya. Nah, ini utang-utang ini idealnya harus dilaporkan. Ketika kita melaporkan, nah di situ harus mencantumkan deskripsi utangnya, krediturnya, siapa yang meminjamkan ke kita, misalkan eh, Bank BCA ya, kita harus mencantumkan BCA di situ, NPP-nya bisa dicari lah NPP bank itu bisa di googling bisa ada, apalagi mereka perusahaan terbuka pasti ada NPP-nya. Lalu negara kreditur misalkan dari luar negeri bisa pinjamannya ya harus dicantumkan negara mana, tahun peminjaman sama saldo atau keterangan. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah inilah yang harus dipersiapkan ya untuk pelaporan atau pembayaran SPT tahunan seperti itu. Nah, saya akan coba menjelaskan mengenai aktivasi akun ya di sini ya. Aktivasi akun atau kode otorisasi di mana apa namanya caranya seperti apa. Setelah ya saya stop dulu, saya share yang lain. Oke, stop. Nah, oke. Saya akan coba mempraktekkan bagaimana eh, membuat aktivasi Cortex sama kode otorisasi. Nah, pertama kita masuk ke webnya Cortex ya. Bisa di sini apa namanya webnya di Cortex DJP.
www.pajak.go.id. Ini linknya ya. Nah, kalau muncul seperti ini, kita tinggal klik lanjutkan saja. Nah, lanjutkan. Di sini ada menu seperti ini. Login, kata sandi, ada kode CAPTCHA. Nah, kalau kita sudah punya akun DJP online sebelumnya atau sudah pernah lapor SPT tahunan, maka kita pilihnya lupa kata sandi di sini ya. Lupa kata sandi. Tinggal pilih lupa kata sandi. Lalu di sini kan masukkan NIK kita. Tinggal dimasukkan NIK kita. Jangan NPWP ya, harus dimasukkan NIK. Nah, ketika dimasukkan, kita pilih tujuan konfirmasinya kemana? Bisa ke email atau ke nomor gawai atau nomor HP. Kita pilih salah satu. Misalkan kita pilih surat elektronik. Nah, surat elektronik ini email kita. Nanti muncul email bayangan kita di sini. Tinggal kita masukkan aja email tersebut atau ke nomor HP, kita tinggal masukkan nomor HP ini, lalu masukkan kode CAPTCHA, centang dan kirim. Nanti akan ada notifikasi ke email atau ke HP seperti ini. Bentar, ini terlalu kecil ya. Oke, bentar. Nah, akan ada notifikasi, terlihat ya, mungkin agak kecil ya. Intinya akan ada link yang dikirim ke email kita. Nah, ke email kita itu link itu harus dipastikan pengirimnya dari DJP ya, pajak.go.id belakangnya. Nah, itu kalau udah itu, kita klik aja link tersebut, atau ke SMS ada linknya yang dikirim. Nah, nanti selanjutnya kita harus memasukkan password baru dengan minimal password tersebut yaitu terdiri dari 8 karakter, terdapat satu huruf besar, terdapat satu huruf kecil, satu angka, dan satu karakter khusus. Jadi sekali lagi, password Cortex harus kita create dengan 8 karakter minimal. Nah, di situ harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada satu angka minimal, ada satu karakter khusus. Dan karakter khusus ini berupa tanda pagar, tanda seru, persen, tilde, asperak, ya, bintang, atau kurung buka, kurung tutup, atau kurung kurawal buka, atau kurung kurawal tutup. Nah, kalau sudah dimasukkan passwordnya, nanti akan ada notifikasi bahwa perubahan password akan sukses. Seperti itu. Nah, ini khusus untuk yang sudah mempunyai akun DJP online. Nah, bagaimana kalau yang belum punya akun DJP online atau orang yang baru baru apa ya namanya ya, baru mau lapor 2025. Nah, caranya itu di menu di akun Cortex ini juga, tapi pilihnya ini aktivasi akun wajib pajak yang bawah ya. Aktivasi akun wajib pajak. Nah, di sini ada menu seperti ini, aktivasi akun wajib pajak permintaan akses digital. Nah, kalau kita sudah terdaftar, tinggal kita klik aja. Maksudnya sebelumnya sudah punya NPWP ya. Ini tinggal dicentang aja apa namanya pertanyaan apakah wajib surat terdaftarnya. Lalu di bagian pemilihan wajib pajak, di sini harus mencantumkan NIK kita, lalu klik cari, nanti akan muncul nama kita. Nah, selanjutnya kita masukkan email kita dan nomor telepon dan centang pernyataan lalu simpan, maka akan masuk ke email kita link untuk aktivasi Cortex tersebut itu. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari kalau ke apa namanya kalau ke KPP mungkin antri ya, hanya coba dilakukan lewat online. Tapi kalau misalkan online error atau apa, maka mau nggak mau harus datang ke KPP untuk aktivasi akun Cortex-nya seperti itu. Nah, kalau sudah apa namanya aktivasi berhasil, maka teman-teman bisa balik ke login ini, login pertama kali. Nah, login pertama kali di sini bisa masukkan NIK kita sama kata sandi yang sudah kita create tadi, gitu ya. Saya akan coba masuk ke Cortex pribadi saya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih tampilan Cortex itu. Oke, sebentar ya.
Oke, sebentar. Ini teman-teman kita lihat Cortex seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini tampilan dari Cortex ya. Oke, jadi tampilan Cortex seperti ini. Ketika kita sudah masuk ke akun Cortex, maka tampilnya seperti ini. Di sini ada portal saya, ada e-faktur, e-bukot, surat pemberitahuan, pembayaran, buku besar, layanan wajib pajak, dan manajemen akses. Nah, yang tadi langkah-langkah apa namanya aktivasi akun dan membuat kode otorisasi ini, yang aktivasi akun ini tadi udah saya praktekkan ya caranya, dan kita sekarang mau coba buat kode otorisasi. Nah, caranya di mana? Buat kode otorisasi tersebut, caranya adalah di portal saya, lalu ada di bagian tengah permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Kita pilih itu dan kita masukkan jenisnya kode otorisasi DJP, lalu masukkan passphrase atau kode unik ya. Ini boleh disamakan juga dengan yang tadi ya, dengan login kita. Minimal 8 karakter, harus ada huruf kecil, huruf besar, angka, dan karakter khusus. Nah, sekali lagi passphrase ini, kode otorisasi ini diperlukan untuk melaporkan SPT. Jadi pertama kali harus dibuat dulu nih passphrase-nya seperti itu. Kalau sudah di ulangi passphrase-nya lalu centang dan klik simpan. Nah, maka akan ada notifikasi pembuatan passphrase berhasil. Dan tolong dicatat untuk passphrase-nya ini ya, karena akan diperlukan untuk pelaporan SPT. Tuh. Nah, kalau pelaporan SPT di mana? Pelaporan SPT itu menunya di SPT tahunan ya, SPT. Lalu SPT. Nah, oke, dan ini ada menunya ya, menu bagian SPT. Di sini ada SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, dan SPT dibatalkan. Nah, kalau kita pertama kali nih untuk membuat SPT, kita buat di sini diklik buat konsep SPT, lalu pilih orang pribadi, lalu lanjut, lalu pilih SPT tahunan, lalu di sini pilih periodenya 2025, lalu klik lanjut, lalu akan ada pertanyaan lagi SPT pembetulan atau normal, pilih normal, dan nanti akan terkreat seperti ini, ya, terkreat seperti ini. Di sini ada paper pribadi, SP tahunan, ada Januari Desember. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih ini aja yang tanda pensil ini. Oh, lagi error korteksnya ya. Nah, saya cuma mungkin liatin aja nggak apa-apa ya. Jadi korteksnya seperti ini. Sorry, SPT-nya, bentuk SPT-nya. Dia akan ada di sini tahun pajaknya, ada metode pembukuan. Di sini kita tulisnya pencatatan. Lalu sumber penghasilan kita kalau ASN atau karyawan biasa di sini masukannya pekerjaan ya. Di sini pilihnya pekerjaan gitu. Yang di sini dipilihnya pencatatan. Oke. Lalu di sini ada identitas wajib pajak. Nah, ini akan ada nama kita, jenis ID, KTP, apa semua. Ini akan muncul di sini nih. Ini kebetulan lagi error, jadi nggak muncul nama-nama kita. Oke. Berikutnya, Quartus akan memberikan pertanyaan dan kita harus jawab pertanyaan itu mulai dari bagian B ini. Pertama, apakah Anda menerima penghasilan dan negeri lain dari pekerjaan? Itu pilih ya. Nanti akan muncul dan teman-teman di sini, sorry nih karena error ya. Di sini harusnya ada menu posting di sini. Jadi pertama kali nih ketika mau membuat SPT harus diklik dulu postingnya supaya mengotomisasi pelaporan yang pernah kita laporkan di tahun sebelumnya sama penghasilan kita dari bukti potong sebagai karyawan itu akan muncul secara otomatis kalau kita klik posting tersebut gitu. Oke. Nah, berikutnya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan sampai bawah. Oke, sampai bawah pertanyaan seperti ini konsepnya. Lalu
Berikutnya kita ke bagian harta. Nah, bagian harta di sini sebentar ini kebetulan error ya, jadi nggak muncul. Nah, ada di sini ya. Oke. Nah, ini kebetulan karena korteksnya error ya. Jadi seharusnya di sini muncul L1 nih. L1 itu untuk melaporkan harta. Harta-harta yang berupa tadi tuh yang di sini ya. Berupa tabungan apa semua kita harus menginput tersebut. Menginput di korteks. Dan sampai ke hutang. Ke hutang juga harus diinput di situ. Tapi sekali lagi, kalau kita memang tidak dari jenis harta ini semua tidak punya, paling nggak harus melaporkan salah satu lah. Kita pasti punya mungkin ya tabungan atau rekening itu harus dimasukkan karena kalau tidak ada harta atau apa namanya harta kita itu SPT-nya tidak bisa dilapor. Jadi paling nggak harus mencantumkan salah satu. Nah, kalau hutang itu tidak wajib, tergantung kita. Kalau memang ada hutang harus dilapor, kalau nggak ada tidak tidak perlu seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin seperti itu ya persiapan kita ya, persiapan untuk pelaporan SPT tahunan pribadi. Nah, karena kebetulan korteksnya error, jadi saya nggak bisa melihat detail satu-satu nih. Tapi yang pasti itu nanti menunya di SPT tahunan ya, seperti itu. Nah, sementara Mbak Putri mungkin sampai di situ dulu. Siapa mungkin nanti tinggal dibuka pertanyaan ya, silakan ya. Baik. Selanjutnya kita akan memasukkan sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang mau on mic atau bertanya langsung, silakan. Atau saya bacakan dulu yang udah masuk di kolom chat ya. Pertama dari Ibu Frida. Izin Oke. bertanya, TK0 melakukan investasi ke P2P dan dipotong PPh tiga sebesar 7.137. Jika ditambahi penghasilan lainnya di L34, B penghasilan neto dalam negeri lainnya, agar hasil nihil harus ditambah sebesar 54.142.700. Sedang di sistem akan dihitung 54.142.000, pembulatan ribuan ke atas, sehingga hasil lebih bayar Rp37. Mengenai hal ini, jadi lebih baik dibuat kurang bayar atau tidak? Terima kasih. Oke. Dengan Bu siapa tadi Mbak Putri? Bu. Bu Frida, Pak. Oke Bu Frida. Jadi Bu Frida, oh ini ya pertanyaannya. Investasi P2P, P23, oke 7.000. Oke, jadi gini, kalau kita memang karyawan ya, karyawan dan punya penghasilan lain ya seperti investasi seperti itu atau misalkan kita ada Shopee affiliate kayak gitu. Nah, itu kemungkinan SPT kita bisa jadi lebih bayar atau kurang bayar gitu ya. Nah, kalau terjadi lebih bayar sebetulnya bisa di apa namanya dilakukan dua cara. Pertama, bisa pengembalian. Pengembaliannya itu bisa melalui metode eh, pengembalian pendahuluan sama pemeriksaan seperti itu atau restitusi. Nah, kalau pemeriksaan atau restitusi dan penelitian ini kemungkinan bisa jadi ada pengecekan dari DJP. Jadi kalau menurut saya, kalau memang yakin dengan data kita, silakan saja itu dilakukan pengembalian. Apalagi kalau misalkan nilainya di bawah 100 juta ya. Tapi kalau nggak mau ribet, berarti bisa dibikin kurang bayar seperti itu ya. Tapi kurang bayar itu berarti eh, caranya bisa jadi atas bukti potongnya tidak perlu dikreditkan. Jadi ada pengurang di situ dan nilainya mungkin kita bisa lihat gede atau tidak gitu. Gitu. Tapi ini tidak disarankan ya kalau kalau sebetulnya sesuai aturannya ya apapun apa kondisinya kalau misalnya lebih bayar kita harus lebih lapor lebih bayar gitu. Tapi kan kita harus melihat risikonya seperti apa seperti itu. Itu mungkin jawabannya ya Bu Frida ya. Oke Baik, berikutnya. berikutnya pertanyaan dari Bu Ratna.
Izin tanya Pak Agus, WPOP UMKM tarif final 0,5% sudah habis 7 tahun. Jadi SPT 2025 ini bagaimana? Apakah harus minta NPPN terus pakai tarif 0,5% karena Menkyu bilang UMKM 0,5% diperpanjang sampai dengan 2029. Tapi aturan PP 55 belum ada dirubah. Jadi bagaimana Pak Agus? Ya, betul, betul sekali Bu Ratna. Jadi memang secara lisan ini sudah ada pernyataan akan berpanjang. Tapi secara aturannya, secara apa sih tulisannya gitu ya, itu belum ada. Nah, kalau menurut saya ini kan masih ada waktu ya sampai 31 Maret. Jadi mungkin ditunggu saja aturan tertulisnya karena secara lisan Kemenkyu sudah ngomong memang akan diperpanjang gitu. Jadi idealnya kalau memang masih ada waktu ditunggu saja. Tapi kalau misalkan mau mau tetap lapor nanti pembetulan, mungkin bisa dilapor nihil dulu, baru nanti bikin apa namanya pembetulannya seperti itu dengan melaporkan penghasilan UMKM seperti itu mungkin Bu Ratna. Ini masih ada waktu lah sampai 31 Maret ya. Nah bisa jadi mungkin di pertengahan atau di awal Maret akan keluar peraturannya seperti itu. Mhm. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Hen Yanto Siswanto, Bapak Yanto ya. Setelah proses reinvestasi dividen dilakukan dan mendapatkan nomor P00167, status diproses. Saya klik alur kasusnya, data laporan dividen dan laporan investasinya hilang. Apakah ini normal? Di portal saya, dokumen saya, setelah diklik refresh, belum ada surat yang menyatakan bahwa laporan sudah selesai. Ya. Apabila laporan pada lembar AS39 ini, reporting ini masih dalam proses, apakah sudah bisa melaporkan pajaknya? Oke, jadi Pak Hen ini berarti punya ini ya apa namanya dividen, lalu dari dividen itu diinvestasikan gitu ya. Nah, kalau diinvestasikan berarti syaratnya kan harus dilaporkan di laporan realisasi dari e-reporting tadi betul. Nah, kamu saya ini mungkin sedang error ya ininya ya apa sih namanya tadi di alur kasusnya, coba itu di refresh karena kalau misalkan sudah selesai itu ada notifikasi dan di portal saya tadi benar di itu akan ada atau di bagian portal saya lalu kasus saya di sini kasus saya ya itu akan muncul nanti notifikasinya apakah sudah selesai atau belum di sini ya portal saya kasus saya nah refresh aja nah kalau muncul di sini ada notifikasi apa namanya sedang diproses atau sudah selesai berarti kalau sudah selesai berarti tinggal dilanjutkan aja proses pelaporan SPT-nya seperti itu. Yang pasti untuk laporan realisasi itu berarti 31 Maret juga jadi masih ada waktu seperti itu. Kalau seperti tadi itu saya melihat sih mungkin sedang error jadi belum selesai itu pelaporan itunya tuh apa namanya pelaporannya seperti itu. Oke, Baik, silakan lanjut. dari Pak Mulyadi, izin bertanya Pak, jika tanah bangunan kendaraan atas nama istri, apakah harus dilaporkan juga? Soalnya tahun-tahun sebelumnya hanya melaporkan SPT tahunan yang diberi pemberi kerja saja. Dan kenapa status NPWP saya nonaktif, padahal pelaporan SPT-nya tiap tahun? Apakah perlu ke kantor pajak terdekat? Oke, Pak Mulyadi. Jadi kalau apa namanya tanah bangunan atas nama istri dan SPT kita atau kita tidak ada perjanjian pisah harta, maka itu tahun 2025 ini itu dilaporkan di Bapak, di SPT Bapak. Istri tidak perlu melaporkan. Jadi pelaporannya hanya satu. Lalu bagaimana kalau NPP saya nonaktif? Nah, Bapak bisa mengaktifkan secara mandiri ya. Caranya pertama buka Cortex Bapak ya, lalu ke bagian portal saya, lalu di bawah ada perubahan status ya. Nah, di sini ada pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif. Bapak pilih ini. Pilih yang kedua dari ini ya. Jadi portal saya, perubahan status, lalu pengaktifan kembali wajib pajak nonaktif. Bapak pilih. Nah, karena ini di saya punya saya memang sudah aktif ya. Nanti kalau tadi nonaktif di sini akan ada jendela atau apa isian alasan kenapa mengaktifkan kembali NPP. Ya di situ tulisan aja asal aja misalkan oh karena saya sudah mempunyai penghasilan lalu klik submit. Nah, itu biasanya akan
otomatis langsung berubah apa NIK Bapak atau NPWP Bapak menjadi aktif. Cara ceknya tinggal di profil saya, lalu di situ ada keterangan NPWP kita atau NIK kita apa. Di situ biasanya kalau sudah proses pengaktifan kembali akan berubah menjadi aktif seperti itu. Demikian Pak Mulyadi. Terus ada juga nih Pak, pertanyaan dari Pak Herianto. Kalau hibah apakah dimasukkan juga? Dan ada dari Pak Arief, apakah tanah makam yang kita beli itu menjadi objek pajak? Oke. Kalau hibah, ya hibah tadi secara aturan itu bukan objek pajak ya hibah yang di sini ya. Nah, hibah itu bukan objek pajak. Nah, kalau kita mau melaporkan, paling nggak kita harus persiapkan bahwa itu ada dokumentasinya, paling nggak suratnya lah. Jadi kalau ditanyakan, itu jelas gitu. Nah, ini hibah ini memang bukan objek pajak. Dan idealnya harus dilaporkan apalagi nilainya atau bentuknya kelihatan ya. Misalkan hibahnya berupa rumah apa semua itu idealnya harus dilaporkan seperti itu. Dan apa namanya didukung dengan dokumentasi akta hibah lah misalkan seperti itu. Lalu tadi pertanyaan berikutnya apa Mbak Putri? Sorry. Apakah tanah makam yang kita beli itu menjadi objek pajak? Nah, tanah makam sebetulnya kan itu memang memang ini kita ya, apa namanya milik kita ya. Itu tanah makam mungkin apa ya jenisnya ya. Kalau tidak ada sertifikat kalau itu ya, hanya ini aja ya. Apa sih namanya tanda kita nanti kalau meninggal misalkan dikubur di situ. Nah, kalau memang tidak ada apa sih namanya dokumentasi yang itu ini di BPN ya, terdaftar di BPN, tidak dilaporkan pun nggak apa-apa seperti itu. Kecuali itu ada sertifikatnya dan ada terdaftar di BPN, nah idealnya itu harus dilaporkan seperti itu di SPT-nya, seperti itu. Itu mungkin Pak. Oke, ada lagi Mbak Putri? Eh, ada nih Pak dari Pak Rizan ya. Kemarin saya masih bingung dalam pengisian harta di L1. Bisa kasih tutorial pengisian di bagian kas tarakas. Tapi Nah, karena koreksinya error bisa di skip nih Pak. iya, jadi tadi saya mau praktekkan cara pengisiannya, tapi Cortex-nya ini sedang error, jadi nggak bisa. Ya pasti nanti di Cortex itu untuk melaporkan hak uang tunai ini di situ ada pilihan, Bapak ada tanda plus di situ. Nanti klik tambah aja. Pilih tambah di situ, lalu akan ada isian. Yang isiannya seperti ini, ada nama deskripsinya berupa apa? Uang tunai kah, tabungan, giro, deposito seperti itu. Lalu nomor rekening. Bapak tulis aja nomor rekening. Atas nama siapa? Nah, atas nama kita misalkan itu akan muncul nama kita. Nama banknya, nah kita cantumkan aja misalkan BCA atau BRI seperti itu. Lalu lokasi harta, tinggal masukkan aja nama lokasi harta misalnya di Indonesia. Tahun perolehan sama saldo. Nah, saldo ini per 31 Desember 2025. Bapak harus mencantumkan itu. Isiannya seperti itu kurang lebih, Pak. Dan Bapak tinggal menambahkan itu dengan klik tambah tanda plus gitu di sebelah kiri. Nah, ini kebetulan nggak bisa saya praktekkan nih, error korteksnya. Oke, mungkin seperti itu, Baik, Pak Putri. dari Bu Solihatun, Pak, kalau untuk biaya sewa sebelumnya tidak dibayar PPh finalnya itu bagaimana ya? Oke, sewa ini berarti ibu punya rumah ya, terus disewakan seperti itu dan tidak dibayar PPh final. Baiknya ibu setor sendiri bu, kalau misalkan lawan transaksi kita itu tidak memotong ya. Kita punya rumah, kita menyewakan, harusnya secara peraturannya lawan transaksi kita yang menyewa itu memotong uang kita tuh pembayaran sewanya. Nah, tapi kalau misalkan si uang sewa itu mereka nggak potong, nggak setor, maka kita setor sendiri dan nanti dilaporkan di bagian final penghasilan final tadi sewa tanah bangunan. Nah, setelah bagaimana cara untuk apa namanya membayarnya? Nah, ibu harus masuk ke akun Cortex. Nah, nanti di sana ada bagian e-Bupot. Di situ ada setor sendiri. Nah, dibuat di situ nanti ada muncul kode billing nanti di situ. Jadi kita bayar sendiri atas sewanya dan nanti dilaporkan di SPT tahunan kita sebagai penghasilan sewa yang dikenakan PPh final seperti itu. Karena lumayan kalau misalkan
kita nggak bayar nanti masuknya ke SP tahunan sebagai penghasilan biasa dan yang mana itu berpengaruh ke kurang bayarnya seperti itu. Itu mungkin. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Bu Eh, Atik. Iya, Ya, Bu. eh, jadi gini Pak, saya sebagai pegawai, saya sudah kebetulan sudah lapor untuk SPT tahunan kemarin dengan BPA 1 dan ada satu bukti potong pajak dari luar. Nah, ketika lapor berarti kan saya kurang bayar, sudah Ya, saya bayar, statusnya sudah dilaporkan gitu ya, maksudnya sudah lunas. terlapor. Terus Oke. tiba-tiba kemarin itu dari bukti potong yang dari bukan pegawai, yang dari luar itu statusnya dibatalkan, ada masuk dibatalkan. Itu apakah Hmm. saya harus pembetulan lagi atau gimana ya, Pak ya? Itu secara realnya, Ibu benar ada penghasilan dari tadi yang bukan dari Ya, perusahaan itu. heeh. Itu kan sebenarnya SHU dari koperasi. Kalau SHU kan Oh, oke. seharusnya tidak dipotong pajak ya, Pak ya, karena bukan objek Iya. pajak, betul. Mm-mm. Jadi itu ada kesalahan dari pihak koperasinya gitu, Pak. Nah, Hmm, terus kemarin sempat debat-debat gitu, terus akhirnya dibatalkan. Nah, sebagian oke. dari pegawai di kami itu sudah lapor, sudah bayar kurang bayarnya, Oke. gitu, Jadi Pak. sebetulnya gini Bu, kalau Ibu mau idealnya memang itu pembetulan ya. Pembetulan dengan menghilangkan bukti potong atau SHU tersebut itu. Nah, Iya, kalau kita betulkan otomatis kita ada lebih bayar lebih ya. bayar, iya betul, Pak. Dan nggak Nah, signifikan nominalnya gitu, Pak. nah, iya, jadi lebih bayar ini ribet memang apalagi kita mintanya ke Iya, negara kan. Jadi kalau menurut saya kalau nilainya memang nggak signifikan ya sudah ya, abaikan saja dan ibu laporkan yang sesuai kemarin yang aja sudah gitu. aja kemarin gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Soalnya Iya, effort sama iya, materialnya juga habis sesuai. habis waktu Bu. Gitu. Iya, betul. Oke, oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke. Iya, baik Bu Atik. Selanjutnya dari Zikri Aulia, status apa yang Bapak rekomendasikan untuk seorang istri yang bekerja jika diasumsikan gaji istri sama dengan suami? Nah, kalau istri dari satu pemberi kerja, istrinya hanya punya penghasilan ya dari sebagai karyawan dari satu kantor ya, satu perusahaan dan tidak ada perjanjian pisah harta. Statusnya baiknya kakak. Jadi yang melaporkan suami dan nihil seperti itu. Apalagi suaminya misalkan hanya karyawan juga gitu. Jadi penghasilan istri tadi masuknya ke bagian final. Di sini nanti ada nih di bagian PPA final ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, kalau istri hanya satu dari perusahaan, dapat bukti potong A1 itu final. Dan saya merekomendasikan kalau seperti itu, apalagi tidak ada perjanjian pisah harta, baiknya ke statusnya kakak. Jadi hanya suami yang lapor. Seperti itu. Oke, itu Mbak Baik, Putri. dari Pak Deddy Nazara, bagaimana kalau istri sudah duluan melaporkan SPT-nya? Padahal kalau sesuai penjelasan Pak Agus tadi bahwa Ya, SPT istri dilaporkan suami bila kakaknya gabung. Terima kasih. ya. Kalau sudah terlanjur dan apa namanya kemarin status istri itu nihil, ya mungkin untuk nextnya mungkin bisa digabungkan gitu kecuali bapak mau apa namanya mas tapi masalah udah dilapor jadi udah dilapor kan udah nggak bisa dibatalin seperti itu jadi ya sudah bapak juga lapor sendiri aja untuk tahun ini tahun 2025 nanti nextnya mungkin digabungkan saja seperti itu atau pelaporannya hanya di suami seperti itu mungkin Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus. Dari peserta yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya sebelum kita mau Jumatan ya Put ya. Iya, silakan kalau mau ada yang mau bertanya langsung. Baik, jika Baik, saya mau bertanya oke, ini Pak Darwis. silakan Ya Pak silakan Darwis. Pak. Pak Agus, ini kebetulan istri saya ini kan ASN dulunya. Oke. Eh, Dia meninggal di tahun 2023 dan selama ini Oke. saya belum pernah lapor ke kantor pajak bahwa dia udah meninggal gitu. Tapi SPT Oh. dia di 2003 saya lapor, 2024 saya lapor juga, saya laporin gitu loh dengan Oh. status nihil gitu.
Nah, untuk 2025 nih sebaiknya gimana Pak Agus? Nah, kalau sesuai peraturannya Pak, kalau sudah meninggal, Hmm. itu baiknya NPP-nya dihapuskan Pak. Hmm. Jadi tidak ada kewajiban lagi untuk pelaporan gitu kan. Nah, Hmm. memang ada mekanismenya diperiksa seperti itu. Tapi sepengalaman saya, kalau memang untuk yang meninggal itu tidak ribet ya. Yang penting ada berita asli namanya surat keterangan meninggal kan Kopian. ada besok. Nah, Ada ya. betul, itu nanti Hmm. dilampirkan dan biasanya cepat Pak. Nanti itu hilanglah status NPWP-nya dan tidak ada Hmm. kewajiban pelaporan. Nah, Hmm. 2025 ini Hmm. kan masih ada waktu Pak. Bapak ya Hmm. nggak usah Bapak laporkan dan Bapak coba proses aja untuk penghapusan NIK atau NPWP-nya seperti itu. Hmm. Itu bisa kalau sekarang memang online lewat Cortex tapi karena ada pilihan bisa datang manual juga ke KPP, Hmm. untuk yang seperti ini, case seperti ini, baiknya Bapak datang aja ke KPP, minta formulir penghapusan NPWP, dan Hmm. bawa juga Pak, terus akte apa surat nikah, surat keterangan kematian tersebut gitu ya. Oh iya ya. Itu nanti diproses dan ya mungkin memang prosesnya memang sekitar 6 bulan atau sampai setahun, tapi bisa cepat kok itu karena memang kenyataannya sudah meninggal gitu kan. Iya. Itu sih Pak. Hmm. Oke. Makasih Pak Agus. Ya sama-sama Pak. Iya, pertanyaan berikutnya dari Sun Mei, Pak, izin bertanya, jika suami istri masing-masing punya NPWP sendiri dan si suami tidak bekerja, hanya si istri yang berpenghasilan dari perusahaan, nanti di kolom L4 di bagian kolom suami bisa diisikan angka 0 dan suami istri Ya. ini tidak mau gabung NPWP. Oh, oke. Tidak mau gabung ya. Kalau tidak mau gabung ya ya sudah berarti ibu lapor sendiri gitu. Suami pun karena tadi tidak punya penghasilan, ya ya tidak perlu lapor sebetulnya kalau tidak ada penghasilan ya. Tapi paling enggak untuk jaga-jaga baiknya dimintakan surat keterangan minimal ya dari kecamatan bahwa suami tidak bekerja. Tapi kalau misalkan mau gabung, itu idealnya yang lapor tetap suami. Nah, di suami nanti yang dia hanya melaporkan penghasilan istri saja sebagai PPh final gitu. Jadi penghasilan suaminya memang nggak ada gitu. Gitu. Baik, Bu Solihatun, ini raise hand, apakah mau bertanya langsung? Iya, Bu, saya ingin izin bertanya. Baik, silakan Bu. Iya, iya. Pak, saya izin bertanya. Ini Ya, konteksnya kan orang pribadi yang juga yang melakukan pekerjaan bebas. Tapi oke. selain itu, selain pekerjaan bebas itu memang di dalam itu tuh punya CV dan punya PT. Nah, Hmm. konteksnya berarti maksudnya yang saya tanyakan, selain maksudnya penghasilan bebas itu berarti kan mempunyai penghasilan dari PT karena sebagai Ya. direktur menerima gaji. Nah, kalau misalkan kita mau lapor SPT tahunan, itu di bagian header kan ada penulisan tuh pekerjaan bebas atau Ya. eh, UMKM ya. pekerjaan tetap lah intinya gitu. Ya. Berarti Ya. kita itu di checklist semua ya Pak? Betul, betul Bu, di checklist semua Bu. Jadi di bagian pekerjaan lainnya itu di checklist juga. Eh, Pekerjaan bebas sama tadi itu kalau penghasilan apa UMKM juga di situ ada pilihannya kan. Heeh, Ibu heeh. pilih aja iya gitu di situ. Oh, berarti keduanya di checklist ya Pak? Betul, nanti muncul Oh, oke. muncul lampiran L2 kalau nggak salah di L2. Nanti di situ ada kita mencantumkan harus apa sebagai apa gitu pekerjaan bebasnya nanti. Oh, Oke. oke. Berarti nanti tetap dari Bupot itu maksudnya dari Bupot dari PT berarti itu dimasukin penghasilannya di situ ya Pak? Oh, iya dari Bupot udah pasti itu nanti akan muncul otomatis Bu di Iya. di bagian L1 di bawah ya di bagian E kalau nggak salah ya bagian E akan muncul otomatis. Dengan sistem Kortek ini apalagi si lawannya udah lapor, si perusahaannya udah lapor itu akan otomatis gitu. Oke, Oke, baik. Terima kasih Pak atas ya sama-sama. informasi. Ya, baik, terima kasih Bu Siti ya, Bu Solihatun tadi ya. Baik, rekan-rekan webinar sekalian, jika kalian ingin belajar lebih mendalam tentang SPTOP, laporan SPTOP ini melalui Cortex bersama Pak Agus, Mumtaz Consulting akan mengadakan webinar kedua, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 Maret, selama 4 jam. Jadi ini lebih mendalam ya.
Topik-topik yang dibahas itu adalah yang pertama aktivasi akun, dokumen, dan otorisasi di Cortex. Kemudian ada penghitungan pajak sendiri termasuk PTKP 2025, PPh Pasal 17 dan TER, PPh 21. Terus ada juga pengisian dan pelaporan SPT orang pribadi. Terus juga ada praktik studi kasus. Terus ada tips hindari error dan sanksi pajak. Dan yang terakhir ada sosialisasi Cortex. Jadi narasumber di webinar kedua kita tuh ada dua, yaitu ada Bapak Ardial Albert Tanjung bersama Bapak Agus Sofyan. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan yang mau ikut webinar kita di Sabtu depan, boleh konfirmasi ke WA Admin Mumtaz. Baik, sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Sofyan atas ilmu dan insight yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan antusias. Untuk link absensi nanti akan saya share di kolom chat ya. Silakan rekan-rekan juga bisa memberi ulasan di Google kami yaitu Mumtaz Consulting terkait webinar hari ini, webinar yang diadakan hari ini. Semoga webinar hari ini memberikan manfaat dan dapat membantu rekan-rekan sekalian dalam mempersiapkan pelaporan SPT orang pribadi melalui Cortex dengan lebih baik dan tepat. Kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan webinar terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada webinar Mumtaz Consulting berikutnya. Waalaikumsalam.